Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya beserta dengan kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nats renungan kita dalam minggu ini, hari ini diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Salam dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Dia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatkan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada pepatah bahasa Indonesia yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Agar kita saling menyayangi satu dengan yang lainnya, kita harus mengenal seseorang tersebut lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, agar tumbuh rasa sayang di antara kita dengan dia. Itu hampir sama dengan stranger juga dalam bahasa Inggris. Orang tua biasanya memarahi anak-anaknya untuk dekat dengan orang lain yang baru dikenalnya. Itu stranger, itu orang lain, jangan dekat. Karena anak tersebut, karena orang tua tersebut tidak mengetahui apakah orang yang baru itu, stranger itu, orang baik apa orang jahat. Jadi bagaimana engkau mengenal seseorang dalam kehidupan? Akhirnya engkau memberikan kepercayaanmu, memberikan tubuhmu, memberikan dirimu untuk dikenal orang lain tersebut, dan orang lain tersebut juga engkau kenal dalam hidup. Secara sederhana, kenapa engkau mau menikah, berpacaran dengan seseorang? Itu adalah karena engkau memang benar-benar percaya kepada dia. Engkau mengasihi dia. Engkau memberikan hati, jiwa, tubuhmu kepadanya. Itulah kepercayaan kepada dia. Ketika dia berkata, maukah engkau menikah? Dan engkau menjawab,
Ya. Karena engkau sudah memang benar-benar percaya kepada Dia. Itu yang disebutkan dalam ayat yang kelima. Ada tindakan, ada tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang di dalam kepercayaan. Kepada Yesus juga seperti itu. Ada sesuatu yang memang benar-benar tindakan kita untuk makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan iman kita, dengan kepercayaanmu. Karena itu tidak ada main-main, tidak ada setengah-setengah, tapi full dia kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Kenallah Dia, maka engkau akan mengenal segala sesuatunya berkat yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan. Itu yang disebutkan dalam ayat yang kelima. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah perenungan kita akan kepercayaan kita, akan iman kita. Sudah seperti apakah kepercayaanmu kepada Tuhan Allah? Sudah sampai di manakah imanmu kepada Yesus Kristus? Sudah seperti apakah pengenalanmu kepada Yesus? Apakah pengenalan seperti yang disebutkan, ada istilah orang Batak menyebutkan tanda-tanda Soekarno atau hangat-hangat kuku? Tidak yang seperti itu, tapi harus full 100% pengenalan kepada Yesus Kristus, karena Dia juga sudah mengenal engkau luar dan dalam 100%. Jadi tidak ada alasan buat dirimu untuk berkata nanti dulu, 50% dulu, 60% dulu, tapi sudah harus full 100%. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, walaupun ibadah kita dari rumah saat ini, tapi ibadah yang memang benar-benar 100%, yang memang benar-benar full, hati, jiwa, dan pikiran kita semuanya kepada Tuhan Allah. Walaupun dari rumah, semuanya adalah untuk kemuliaan pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Dan semua orang akan berhasil. Ada 7 yang disebutkan dalam Natsarena. Yang pertama, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, dan kasih kepada orang lain. Kalau ini ada, engkau akan giat dan berhasil, seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-8. Demikian dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Hadirkan itu dalam hidupmu. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, dan kasih kepada orang lain. Engkau akan memperoleh keberhasilan mengenal Tuhan Allah dalam kehidupanmu dan dalam perjalanan. Tuhan memberkatimu pada hari Minggu yang kudus ini. Semoga kita seluruhnya para jemaat sehat, dijauhkan dari virus yang melanda bangsa dan negara kita. Demikian juga dengan para jemaat. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, firman-Mu telah kami dengarkan ya Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami melakukan ibadah, mendengarkan firman-Mu ini di rumah-rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan juga hadir dalam persekutuan kami, memberikan yang terbaik dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga kami. Jagai kami ya Tuhan, jauhkan segala penyakit dari kami, dan Engkaulah yang menyertai kami dan mewujudkan segala harapan, keinginan, dan cita-cita kami. Terima kasih ya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan kami, para jemaat-Mu di sini, para hamba-Mu juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa dan negara kami pada arah kesejahteraan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.